Assalamualaikum Bu Resti, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Yuli, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini saya boleh mengganggu waktunya sebentar Oh Bu? iya, silakan Bu Yuli, silakan. Baik Bu, Alhamdulillah hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Boleh ya Bu ya? Oh iya, boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yakni sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya. Begitu ya Bu ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam observasi nanti? Iya Bu, baik. Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang sudah saya rancang adalah agar siswa mampu menganalisis gerak dan gaya. Itu di kelas 6. Oke, baik, menganalisis gerak dan gaya ya Bu ya tujuannya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, yang seperti apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya seperti apa? Ada dua sih yang ingin dicapai untuk keterampilan dan pengetahuannya. Kalau untuk pengetahuan, yaitu kita melihat siswa mampu menganalisis gerak dan gaya tadi. Kalau di keterampilan, kebetulan mereka ada proyek untuk membuat semacam mobil-mobilan begitu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Kalau untuk strategi mungkin akan ada diskusi kelompok, demonstrasi, kemudian juga pembelajaran yang berdiferensiasi, dan ini akan diintegrasikan dengan sosial dan emosionalnya. Iya, baik Bu. Kemudian untuk pembagian kelompoknya bagaimana nih Bu? Iya, untuk kelompoknya ini berdasarkan kemampuan keterampilannya, kemudian keaktifannya, dan model saya berarti kalau proyek menggunakan PJBL, Project Based Learning. Dengan PJBL ini nanti model yang akan digunakan. Iya, baik, berarti Ibu akan menggunakan PJBL atau Project Based Learning ya Bu ya. Dan untuk metodenya, metode apa kira-kira yang akan Ibu pakai? Dalam pembelajaran nanti ada diskusi kelompok, kemudian demonstrasi, dan terakhir mereka akan mempresentasikan proyeknya. Ya, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dan penugasan. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Ya, baik. Kemudian bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Nah, untuk media kita menggunakan gambar-gambar contoh dari proyek yang akan dibuat ini. Itu sudah saya siapkan dalam PPT-nya. Kemudian ada LKPD juga yang sudah disiapkan untuk siswanya. Iya, baik. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa dan juga di jam berapa nih Bu? Oh ya, kebetulan saya punya jadwal di kelas 6 Albatani itu hari Selasa, jam pertama dan jam kedua itu Bu, ada jadwalnya di sana. Iya, baik Bu. Jadi hari Selasa di kelas 6 Albatani di jam pertama dan kedua nanti saya akan datang nanti ya ke kelas Ibu. Kemudian saya akan melakukan supervisi nanti di kelas Ibu. Saya akan melihat nanti dan akan mencatat juga hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu nanti. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu ya. Oke, baik, boleh Bu, boleh. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita sekarang ini Bu? Ya, saya mendapatkan sebuah gambaran
kira-kira media apa nanti akan saya gunakan, kemudian metodenya juga sudah saya persiapkan dari sekarang. Karena itu menjadi setelah kita diskusi ini, itulah gambaran yang akan saya persiapkan nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan di hari Selasa besok ya Bu. Ya, sama-sama Bu Yuli. Ya baik, demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Udah sarapan? Sudah. Udah mandi pagi tadi? Sudah. Udah dong ya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, ketua kelas. Bapak silakan pimpin doa. Jika berdoa, dilakukan doa sebelum belajar. Amin. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini semua semangat, semua sehat, dan Ibu coba cek dulu, lihat kiri kanan, ada teman yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya, kita semua hadir pada hari ini meskipun dalam keadaan yang terbatas, kita masih tetap bisa sekolah, bisa belajar dengan semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Resti mau coba dulu nih ingatkan kembali pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat kita bahas apa kemarin? Apa? Gerak, gaya, hukum Newton. Oke, gerak, gaya, dan hukum Newton. Alhamdulillah masih ingat. Terus kira-kira apa ya? Gerak itu ada yang masih ingat? Siapa aja? Perubahan posisi dari titik acuan. Perubahan posisi benda dari titik acuannya. Oke, ada yang masih ingat? Hukum Newton satu tentang apa? Tahu Apa? tentang inersia. Oke, tentang inersia ya. Inersia itu kelombangan bahwa benda yang bergerak itu akan senantiasa bergerak atau benda yang diam akan senantiasa diam, seperti itu ya. Nah, pada hari ini Bu Resti akan melanjutkan tentang hukum Newton 2 yang ada hubungannya dengan yang akan kita buat ini. Kita akan buat proyek pada hari ini. Namanya apa ya? Pembuatan rubber band car. Nah, dari namanya saja ada rubber, ada car-nya. Kira-kira apa ya artinya? Jangan lupa apa? Mobil tenaga karet. Mobil tenaga karet. Pada hari ini tujuan yang ingin kita capai adalah dapat menganalisis penerapan hukum Newton 2, kemudian dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, apa saja yang akan kita lakukan? Tentu tidak akan selesai semua pada hari ini ya. Ada tahapan-tahapan yang mau kita lakukan. Mulai dari kita ingin mencari tahu apa sih sebenarnya rubber band car itu, kemudian kita desain proyek kita, kemudian kita susun jadwal, kapan membuatnya, kapan mendesainnya, kapan merangkainya, kemudian menguji hasil dan terakhir mengevaluasinya. Itu kerja kita. Pada hari ini mungkin berarti saja sampai mendesainnya saja. Ini contoh barangnya. Sebenarnya bahan yang digunakan bisa bermacam-macam, bisa dengan tutup botol. Kalau ini pakai apa ini? Pakai CD ya, CD bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Bisa digunakan. Ada yang menggunakan ini yang contoh pakai tutup botol, pakai stick es krim. Ini tutup botolnya, ini stick es krim, ini karetnya, rubber band ini. Nanti semakin kuat kita menarik, akan semakin laju lah jalan si mobil itu. Ibu juga punya KKPD yang harus diselesaikan. Ini dia. Dari sini nanti kalian bisa menyelesaikannya. Nah, di kolom ini kalian menggambarnya ya. Silakan didesain secantik mungkin, sebagus mungkin, seperti apa desain yang akan kalian buat. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan dulu videonya bagaimana cara membuat rubber band car. Salah satu cara, boleh diikuti, boleh juga dengan cara kalian sendiri. Nah, ini alat bahan yang disiapkan ya. Kalian bisa siapkan dulu alat dan bahan seperti ini. Ada stick, lidi, sedotan, karet gelang, tutup botol, dan lem. Nah, berikut ini adalah cara membuatnya. Coba diperhatikan dulu cara membuatnya. Ini salah satu contoh ya. Oke, udah ya cara membuat rubber Cara band membuat mobil dan cara memainkannya. bertenaga karet. Bisa ditekan, kalian
dan gelapnya, semakin banyak putarannya, maka akan semakin jauh jalannya si mobil tersebut. Sesuai dengan formula dan gelap, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gayanya. Nah, boleh kembali hadap ke depan semuanya. Pembelajaran kita selesai pada hari ini. Nah, minggu depan silakan dibawa ke sekolah dan kita akan lombakan. Ngobrol siapa yang paling cepat. Di sana akan ketahuan gaya yang diberikan yang paling besar, karetnya yang paling kenyang, lilitannya itu yang akan apakah betul paling cepat jalannya ya. Kita akan berikan bunyi hukum yang tadi bahwa percepatan itu sebenarnya dengan gaya yang diberikan. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan jangan lupa rajin berolahraga.